Desas-desus yang saya dengar nih, kebanyakan dari mahasiswa baru masih belum paham terkait peran dari mahasiswa dan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus. Pertanyaan pertama nih buat Bang Bayu, apa sih yang Abang pahami tentang mahasiswa? Dan kebetulan saya juga mahasiswa baru yang masih belum terlalu paham nih tentang apa itu perannya mahasiswa. Oke, baik. Ini perspektif saya ya, sebagai Arif Bayu. Jadi saya bicara sebagai Arif Bayu. Bagi saya atau menurut saya ya, mahasiswa itu adalah bagian kecil dari kebanyakan orang yang memang menyandang gelar sebagai mahasiswa, di mana mahasiswa merupakan sebuah atau merupakan entitas sosial yang sangat bergejolak. Jadi banyak para ahli, banyak para analisa, kaum cendekiawan memandang bahwasanya mahasiswa ini merupakan kaum pencerahan gitu kan, atau mereka, atau ya umumnya kita bisa mendengar mahasiswa itu adalah agent of change, itu kan agen perubahan, agen of control, yang secara umum yang kita ketahui kan memang seperti itu. Dan tentunya sebagai mahasiswa itu adalah garda terdepan sebagai bentuk reaktif atau peka terhadap suatu persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Nah, sebagai mahasiswa tentunya harus peka terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, bukan merasa istimewa bahwasanya dia menjadi mahasiswa, tapi justru dia harus membaur terhadap masyarakat kelak nanti, karena mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Menjadi mahasiswa kita dituntut untuk mandiri, menjadi mahasiswa kita dituntut untuk kritis, menjadi mahasiswa kita dituntut untuk berdampak positif terhadap masyarakat, menjadi mahasiswa tentunya kita dituntut dalam perbuatan perkataan. Oh, jadi peran mahasiswa bukan cuma menempuh pendidikan formal seperti S1, S2, S3, tapi juga memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar ya Bang? Iya, betul sekali. Nah, tadi kan ada mention tentang masyarakat nih. Ya. Apa sih yang membedakan mahasiswa dan masyarakat ini? Kalau kita mendengar mahasiswa dan masyarakat, padahal kan ya mahasiswa itu merupakan bagian dari masyarakat, seperti layaknya air dan minyak tadi. Tentunya mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat, namun mahasiswa memiliki kelebihan khusus di mana dia adalah orang-orang yang terdidik, orang-orang yang dididik melalui proses-proses keilmuan, proses-proses politik sosial, di mana tentunya secara pengalaman dia berada di lingkungan para akademisi, ia melakukan suatu penelitian, pendidikan dan pengembangan apa segala macam yang ada di perguruan tinggi. Jadi masyarakat itu mengirimkan entah anaknya entah siapanya kan ke dalam mahasiswa untuk bisa menjadi lebih baik, dan nanti mahasiswa ini setelah lulus dia akan menjadi masyarakat kembali kan, seperti itu. Tadi kan kita ngebahas tentang mahasiswa nih, kurang lengkap kalau kita nggak ngebahas gerakannya juga gitu Bang. Jadi gimana menurut Abang tentang gerakan-gerakan mahasiswa? Menurut Abang nih? Berbicara tentang gerakan mahasiswa tentu begitu sangat luas dan begitu kompleks lah kita kalau bicara tentang gerakan mahasiswa, yang sangat membelalakan mata gitu kan, bahwasannya gerakan mahasiswa itu memiliki potensi yang radikal dalam suatu perubahan sosial, di mana para mahasiswa dengan idealis kelompoknya atau idealis lembaga bersama lembaga mahasiswanya atau organisasinya dengan semangat militansi itu, mereka bisa terpanggil hatinya dalam seandainya melihat ada suatu kezoliman atau ya kezoliman terkait rakyat, di mana rakyat merasa tidak sejahtera di situ, maka para mahasiswa ini terpanggil hatinya dan menjadilah itu sebuah bentuk gerakan mahasiswa. Nah, makanya mahasiswa itu kan identik dengan agent of change, perubahan. Oh, jadi gerakan mahasiswa itu terbangun atas pemikiran yang kritis kan Bang? Ya. Dan akhirnya menimbulkan gerakan-gerakan perubahan, yaitu agent of change tadi ya kan? Betul. Sebenarnya apa sih lembaga-lembaga kemahasiswaan itu? Karena mungkin di luar sana masih banyak teman-teman
yang kurang paham tentang lembaga-lembaga yang ada di kampus. Oke. Tadi saya sempat nyinggung sedikit tuh kan tentang kelembagaan lembaga mahasiswa. Tentunya kalau kita berbicara kampus, kita berbicara mahasiswa. Berbicara mahasiswa kita tentunya berbicara tentang organisasi yang ada di dalam kampus itu. Kampus merupakan miniatur negara, merupakan sebuah wahana di mana di situ nanti ada namanya lembaga mahasiswa, di mana lembaga mahasiswa ini merupakan wadah atau sebuah bentuk wahana kita atau sebagai bentuk perahu kita lah untuk kita dapat mengembangkan minat bakat kita, untuk dapat kita mencari jati diri kita, memperdalam suatu keilmuan kita yang melalui lembaga kemahasiswaan itu, yang dimana tentunya lembaga kemahasiswaan ini terdapat hanya di dalam perguruan tinggi itu saja. Jadi ya itu sebagai bentuk inilah membantu mahasiswa tidak hanya sekedar di ruang kelas saja gitu kan, tapi juga berkecimpung di organisasi-organisasi sebagai bentuk ya, pendidikan politik yang ada di kampus. Nanti yang akan terjun ke masyarakat, kawan-kawan mahasiswa itu sudah paham gitu kan, nanti di dinas seperti apa, nanti di kekuasaan seperti apa. Jadi kawan-kawan mahasiswa itu memang sudah terdidik di kampus, di mana kampus tadi sebagai miniatur negara tadi. Setelah mahasiswa keluar dari perkuliahannya, mahasiswa akan lebih paham terkait kekuasaan, hierarki negara atau segala macam. Nah, tadi ya itu fungsi lembaga mahasiswa sebagai wadah sarana tadi untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan, dan karakter serta hal-hal yang positif lainnya lah untuk bisa berdampak positif terhadap masyarakat. Nah, untuk gerakan mahasiswa nih yang dijelasin sama Bang Bayu sebelumnya, pasti ada yang namanya organisasi untuk menaungi gerakan tersebut kan? Menurut Bang Yongki, apa aja sih organisasi yang ada di dalam kampus kita? Mungkin bisa Bang Yongki jelasin? Ya, mungkin untuk lembaga-lembaga internal yang ada di kampus itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Bayu ya, peran fungsi dan bagaimana organisasi-organisasi kampus itu adalah bagian miniatur negara. Jadi mungkin saya letupkan aja, kalau kita yang ada berada di PTN Muhammadiyah itu ada yang namanya DPM, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan yang tugas dan fungsinya itu ya sebagai pengawas dan juga sebagai pembuat undang-undang gitu. Dan juga ada yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas ini itu tugasnya adalah menjalankan apa yang sudah dibuat undang-undang oleh DPM tadi atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan juga sebagai wadah yang aspiratif gitu. Jadi menampung sebagai aspirasi mahasiswa itu ditampung semua oleh BEM universitas tadi gitu. Jadi biasanya keluhan-keluhan mahasiswa itu ya bagaimana SPP ini sungguh membebankan mereka gitu. Beasiswa, mengenai informasi beasiswa juga ada di situ gitu. Dan juga sebagai wahana lah bagaimana kita bisa mencari atau mendapatkan suatu jaringan di luar sana gitu, relasi gitu. Nah, jadi kita lanjut, ada juga yang namanya Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Nah, kurang lebih sama aja tugas dan fungsinya dengan Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas, itu untuk menghimpun aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya juga. Tapi itu hanya di tingkat fakultas. Misalnya nanti ada keluhan-keluhan mahasiswa, mungkin nanti akan ngomongnya audiensinya dengan dekan misalnya. Nah, jatuhnya kan itu. Nah, ada lagi nih yang spesial dari Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas, itu mereka membawahi daripada yang namanya HMPS, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, apa sih Himpunan Mahasiswa Program Studi itu? Jadi cara gerak mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi atau disebut HMPS itu tergantung dari setiap program studinya gitu. Misalkan nih dari program studi PDSD misalnya, pendidikan guru sekolah dasar. Nah, program-program yang akan diberikan oleh HMPS tadi adalah
yang mengenai keguruan pendidikan disiplin ilmunya. ya sesuai dengan disiplin ilmunya, jadi lebih fokus gitu mau ngarah ilmuannya tuh kemana gitu, dan untuk melakukan suatu program kerjanya pun itu lebih mudah gitu. Nah dan juga adanya UKM gitu. Kalau di UKM itu ada yang namanya UKM non akademik dan UKM akademik. Jadi kalau yang non akademiknya itu kayak UKM futsal, kayak poli, mapala misalnya, itu UKM yang non akademik. Kalau yang akademiknya ya seperti MEA misalnya, nah itu termasuk masuknya di akademik. Nah MEA itu apa sih? Nah MEA itu di situ adalah perkumpulan mahasiswa yang bagaimana bisa membahas, bisa belajar bahasa Inggris juga, ataupun ya sesuai minat dan bakatnya masing-masing gitu. Jadi itu sudah difasilitasi sebenarnya oleh kampus kita. Berarti ini cukup detail sekali ya Iya. dari Bang Rocky.